أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أنبياء والمرسلين سيدنا المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم يا أيها المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Marilah kita bersama-sama memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pujian hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Dan marilah kita bersama-sama bersolawat serta salam kepada junjungan Nabi mulia, Nabi suci Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada kesempatan kali ini kita telah diberikan Allah Subhanahu wa taala kesehatan, kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesempatan sehingga kita masih bisa meraut jamuan Allah Subhanahu wa taala di bulan yang penuh dengan berkah, di bulan yang penuh dengan rahmat, di bulan yang penuh dengan ampunan Allah Subhanahu wa taala, yakni bulan Ramadan. Selamat datang di bulan yang penuh dengan kemuliaan. Selamat datang di bulan yang penuh dengan keagungan. Selamat datang di bulan jamuan Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Di sini kita akan membedah ayat Al-Quran yang berkenaan dengan berpuasa. Di ayat 183 surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana yang telah diwajibkan hamba-hamba sebelum kalian agar kalian bertakwa. Di ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengawali dengan seruan, wahai orang-orang yang beriman. Siapakah orang-orang yang beriman itu? Tentu kita akan bertanya. Maka orang-orang yang beriman adalah orang yang yakin akan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Orang yang yakin dan kuat keyakinannya kepada ajaran Islam yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yang percaya bahwa tidak ada Tuhan melainkan Allah Subhanahu wa taala dan yakin bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam adalah utusannya. Maka dikatakan di dalamnya adalah orang-orang yang beriman. Karena kebanyakan di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala juga memanggil dengan panggilan ya ayyuhan nas, yaitu sekalian wahai manusia. Tetapi di redaksi ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala memanggil orang-orang yang beriman, yaitu orang yang sudah mendapatkan keyakinan tersebut. Orang yang sudah meyakini di dalam dirinya bahwa tidak ada Tuhan lagi melainkan Allah Subhanahu wa taala, yaitu pencipta alam semesta ini. Sehingga dilanjutkan ayatnya, kutiba alaikumus siyam. Setelah kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah
yang maha agung. Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha pencipta. Maka seharusnya sebagai orang yang beriman akan patuh kepada konsekuensi keyakinan tersebut, yaitu kutiba alaikumusiyam, yaitu telah diwajibkan kepada kalian berpuasa. Sebagaimana kalimat yang sebelumnya, bahwa ketika kita sudah yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah maha kuasa, maha pencipta, maka Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepada orang yang meyakini Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah kewajiban untuk berpuasa. Maka kewajiban berpuasa ini adalah terdapat kepada orang-orang yang beriman. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan dia kepada orang-orang yang beriman ini, yaitu apa? Kutiba alaikumusiyam, yaitu kewajiban atas mereka untuk berpuasa. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, sebagaimana yang telah diwajibkan atas kalian, yaitu sebelum kalian. Siapakah orang-orang yang sebelum itu? Dia adalah orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah orang-orang para rasul, para nabi, para orang-orang soleh. Itu adalah orang-orang sebelum kita. Dan dia adalah menjadi tauladan bagi kita. Sehingga keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala lebih daripada apa yang telah Allah Subhanahu wa taala kehendaki kepada kita. Maka Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kalimat tersebut dengan mengatakan kama kutiba, sebagaimana yang telah kami wajibkan sebelum kalian. Maka tauladan kita untuk berpuasa pada bulan Ramadan ini adalah para rasul, para nabi, para orang-orang yang soleh, para kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa taala. Maka dia adalah tauladan kita, dia adalah contoh bagi kita untuk berpuasa di bulan Ramadan ini. La'allakum tattaqun, agar kalian bertakwa sebagaimana orang-orang yang terdahulu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ayat ini Allah Subhanahu wa taala menekankan kepada kita bahwa bukan hanya kita yang diseru oleh Allah Subhanahu wa taala, tetapi para orang-orang yang terdahulu, para rasul, para nabi, para orang-orang soleh juga melakukan apa yang kita lakukan pada hari ini. Maka kita yang lebih utama untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala ini. Maka perintah Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang sangat agung, sesuatu yang paling utama. Karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung mewajibkan kepada hambanya untuk berpuasa. Sebagaimana yang telah kami katakan tadi, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang yang percaya kepadaku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini aku, kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang yang meyakini bahwa hanya akulah Allah dan tidak ada Tuhan melainkan daripada diriku. Maka orang-orang beriman yang diseru. Maka ketika ada orang-orang yang tidak beriman atau tidak yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu ada, tidak yakin bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah Maha Pencipta,
tetapi dia melakukan perbuatan berpuasa ini, maka dikatakan dia hanya menjalankan atau melakukan apa yang dilakukan oleh orang beriman tersebut. Tetapi dia tidak mendapatkan raut pahala, melainkan dia mendapatkan lapar dan haus saja. Karena di sini perlu kita garis bawahi bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru orang-orang yang beriman, hanya menyeru orang-orang yang yakin kepadanya, hanya menyeru orang-orang yang betul-betul bergantung dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itulah yang dikatakan orang-orang yang beriman. Ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sebagaimana di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan bagi manusia, membedakan antara kebenaran dan kebatilan. Ayat ini Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran di bulan Ramadan sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelas bagi manusia, sehingga dia bisa membedakan antara yang hak dan yang batil. Redaksi ayat ini kita bisa mengutip bahwa orang-orang yang mendapatkan petunjuk tersebut adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala, yaitu adalah orang-orang yang telah kita sebutkan tadi, yaitu adalah orang-orang yang beriman. Orang-orang yang yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, yakin sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta alam semesta ini. Maka dia adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Dia adalah orang-orang yang berada di jalan yang lurus. Maka sebaliknya, orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk tersebut adalah orang-orang yang tidak menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang tidak meyakini Allah Subhanahu wa taala. Maka salah satu orang-orang yang tidak yakin akan kepada Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang ingkar di bulan ini, orang-orang yang tidak menjalankan ibadah puasa, orang-orang yang tidak meyakini bahwa bulan ini adalah bulan yang diutamakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mereka itulah orang-orang yang tidak mendapatkan sama sekali petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan sudah jelas bahwasanya untuk membedakan antara kebenaran dan kebatilan itu adalah orang-orang yang beriman. Makanya ayat ini dan ayat yang sebelumnya Allah Subhanahu wa taala hanya menyeru kepada orang-orang yang beriman saja. Maka orang-orang yang beriman ini adalah orang-orang
yang telah disebutkan di ayat tadi, yaitu adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Orang-orang yang bisa membedakan antara hak dan yang batil. Sehingga ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa orang-orang yang berada di jalan kebenaran ini adalah orang-orang yang menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan konteks kita kali ini adalah orang-orang yang berpuasa. Ya ayyuhal muslimin rahimakumullah. Kita telah berada di bulan, yakni bulan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Bulan yang dimana Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita, memberikan kesempatan kepada kita agar kita lebih mengetahui dan lebih menjalankan perintahnya dan menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita. Maka orang-orang yang telah berada di bulan Ramadan ini adalah orang-orang yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala agar untuk meningkatkan kualitas keimanan mereka, untuk meningkatkan kualitas ketakwaan mereka sehingga dia mendapatkan atau termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk kata Al-Qur'an. Orang-orang yang mendapatkan penjelasan kata Al-Qur'an. Sehingga kita semua bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan tersebut. Dan ketika kita bisa membedakan antara kebenaran dan kebatilan, maka ikhtiar kita sebagai manusia, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala akan berada atau memilih jalan kebenaran tersebut. Sehingga jalan tersebut kita bisa istiqomah dan menjalankan apa yang telah Allah Subhanahu wa taala wajibkan kepada kita, dan kewajiban itu kita jalankan dengan keikhlasan sebagaimana kita telah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya ayyuhal muslimin wal muslimat rahimakumullah. Maka ini adalah sedikit daripada pengetahuan dan membedah ayat yang berkaitan dengan bulan Ramadan agar kita betul-betul memahami dan menjalankan bulan Ramadan ini penuh dengan keyakinan, penuh dengan keikhlasan dan kesadaran kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu semua apa yang ada pada diri kita semua bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itulah yang bisa saya sampaikan. Semoga semuanya bermanfaat bagi kita semua dan kepada pribadi saya sendiri. Dan saya akhiri dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.